Oke, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, waktunya sudah lewat 3 menit. Ya, kita akan mulai. Yang saya hormati, narasumber kita pada malam hari ini. Yang pertama, saya sapa Bapak Dr. Monty P. Setia Dharma, MSAT, MCP, MFPC, DCH Psikolog. Selamat malam, Pak Monty. Malam. Narasumber kita yang kedua adalah Saudari Felita Oktaviani, MC Psikolog. Malam, Pak. Selamat malam juga, semoga sehat selalu. Ya, sebagaimana kita ketahui, topik kita pada malam hari ini cukup menarik mengenai terapi musik dan interaksi dan komunikasi sosial pada penderita autisme. Nah, kita tahu bahwa penggunaan musik sebagai sarana terapi berpotensi untuk membantu individu dengan Autism Spectrum Disorder atau ASD. Terapi musik yang umumnya diberikan kepada individu dengan ASD adalah terapi musik dengan metode improvisasi. Nah, pada kesempatan ini kita mau melihat bagaimanakah efektivitas terapi musik ini membantu individu dengan ASD ini. Mari kita simak seminar bersama pada forum diskusi ilmiah di awal semester kita pada malam hari ini. Untuk itu kami berikan kesempatan kepada teman kita bidang operasi dari masing-masing narasumber kita. Yang pertama adalah Bapak Dr. Monty. Dari segi pendidikan diawali dengan sarjana psikologi, kemudian melanjutkan studi S2 di Emporia State University mengenai art therapy, dan S2 yang kedua pada tahun 90 di College of Notre Dame, dapat gelar Master of Counseling Psychology, ya tekanannya pada Marriott Child Counseling. Kemudian melanjutkan studi S3 tahun 2000 di American Institute of Hypnotherapy, dan S3 yang kedua bidang ilmu psikologi di Universitas Indonesia. Jadi luar biasa, 2 gelar S2 dan 2 gelar S3. Jadi S2 kuadrat dan S3 kuadrat. Gitu kurang lebih ya. Selamat malam Pak Monty. Selamat datang Malam. kita malam hari ini. Pengalaman kerja tidak diragukan lagi ya. Sebagai dosen di Psikologi Universitas Tarumanegara sejak fakultas ini berdiri tahun 94, dan sebagai praktisi psikologi dari 91 hingga hari ini. Pernah juga beliau sebagai rektor Untar 2008 sampai 2010, dan sebagai wakil ketua Yayasan Tarumanegara 2007-2008, wakil rektor pada 2008, pernah dekan di Fakultas Psikologi kita 97 hingga 2005, dan sebagai instruktur art therapy di Psikologi Universitas Indonesia tahun 95 sampai 2016, wakil dekan bidang akademik 94-97, instruktur art therapy dan instruktur art therapy juga di Rumah Sakit Newman di Amerika pada tahun 80-an. Nah, kemudian next, mengenai pelatihan, pengalaman pelatihan juga pernah dilalui di Amerika Serikat pada tahun 86 dan tahun 89.
Jadi beliau adalah pakar bidang art terapi, psikologi pernikahan dan keluarga, psikologi olahraga, seni lintas budaya, dan mitologi. Publikasi beliau bisa dilacak di Google Scholar. Demikian narasumber kita yang pertama. Yang kedua, narasumber kita yang kedua adalah Saudari Felita Oktaviani, MC, psikolog, pendidikan sarjana psikologi UNTAR 2016-2020, magister psikologi klinis dari UNTAR juga tahun 2020 dan 2023. Jadi masih hangat dari oven ini ya. Baru. Ya, tidak terasa. Ya, Pak. Pengalaman bekerja diawali sebagai asisten pengajar 2019, pernah juga berpraktek sebagai kerja profesi psikologi 21-22. Juga selain itu pegiat musik khususnya piano dan biola ya, 2015 sampai hari ini. Dan beberapa aktivitas yang dilakukan sampai hari ini, mulai sebagai asisten psikolog, psikolog klinis, ya, dan juga staf pengajar piano di sekolah musik Yayasan Pendidikan Musik. Demikian, saudara-saudari, narasumber kita yang kedua pada malam hari ini. Oleh karena itu, sekarang kita langsung mendengarkan presentasi dari saudari Felita tentang tema kita pada malam hari ini. Silakan, Mbak Felita. Baik, terima kasih Pak Raja. Selamat malam Pak Monty, Prof. Mar'at, dan Bapak Ibu, Mas Mbak sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil tesis saya waktu S2 kemarin, di tahun 2021, ini berarti tesisnya, yang berjudul Efektivitas Terapi Musik Improvisasi dalam Meningkatkan Kemampuan Komunikasi dan Interaksi Sosial pada Individu dengan Autism Spectrum Disorder, di mana tesis ini bentuknya systematic review. Dengan pembimbing Dr. Monty, Pak Monty, dan Ibu Roswiani. Oke, baik. Berdasarkan Centers for Disease Control and Prevention, diketahui bahwa prevalensi Autism Spectrum Disorder atau yang akan saya sebut ASD, ini terus meningkat pada tiap tahunnya. Jadi pada tabel ini dapat dilihat di tahun 2000 prevalensinya itu sebesar 6,7%, tetapi terus meningkat hingga data terakhir tahun 2020 itu prevalensinya 27,6%. Jadi terus meningkat, tetapi ini data secara global, dari global, jadi bukan di Indonesia saja. Kemudian umumnya ASD hingga saat ini itu diberikan beberapa intervensi yang berupa seperti terapi perilaku, kemudian ada juga terapi okupasi, terapi wicara, kemudian ada juga intervensi dengan pendekatan makanan, misalnya mengonsumsi makanan atau menghindari makanan tertentu. Ada juga dengan intervensi dengan pendekatan farmakologi, yaitu dengan mengonsumsi obat-obatan. Nah, belakangan ini, potensi dari penggunaan musik sebagai terapi bagi individu ASD ini semakin diakui dengan adanya berbagai penelitian. Jadi pada beberapa penelitian ini ditemukan bahwa individu ASD ini ternyata memiliki kemampuan untuk memproses musik meskipun ia sebetulnya memiliki kesulitan dalam berkomunikasi. Jadi pada manusia, musik dan bahasa itu diproses pada bagian otak yang sama. Dan ternyata dari hasil MRI pada otak individu ASD ini, didapatkan bahwa aktivitas pada bagian otak tersebut ternyata lebih tinggi apabila diberikan stimulus berupa musik dibandingkan dengan stimulus yang dalam rupa perkataan saja. Kemudian diketahui juga dari penelitian bahwa kemampuan yang dimiliki individu ASD dalam memproses musik itu ternyata setara dengan individu non-ASD lainnya, jadi individu pada umumnya. Kemudian juga ternyata individu ASD itu lebih mudah memahami emosi,
jika disertai lagu gitu. Jadi dia lebih mudah untuk memahami emosi dari musik dibandingkan emosi pada interaksi sosial gitu. Kemudian juga dapat memberikan atensi yang lebih besar pada stimulus musik dibandingkan dengan stimulus suara lainnya. Kemudian karena adanya potensi penggunaan musik tersebut, muncullah ini terapi musik untuk individu ASD. Dan saat ini terapi musik yang paling sering digunakan, paling sering diberikan untuk individu ASD adalah terapi musik aktif dengan metode improvisasi. Apa sih terapi musik aktif dengan metode improvisasi itu nanti akan dijelaskan lebih lanjut pada bagian kajian teori. Oke, baik. Saat ini terdapat berbagai studi sistematik review dan meta-analisis yang sebetulnya telah menunjukkan efektivitas pemberian terapi musik untuk individu ASD, terutama untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dan interaksi sosialnya. Namun ada beberapa keterbatasan juga dari penelitian tersebut, di mana metode terapi musik yang diteliti ini tidak spesifik pada metode tertentu. Jadi dia menggabungkan berbagai metode untuk melihat efektivitasnya. Kemudian desain penelitiannya yang diikutsertakan pada studi sistematik review dan meta-analisisnya itu terlalu beragam, sehingga pembandingnya itu tidak setara gitu. Oleh karena itu, dengan adanya keterbatasan dari studi sebelumnya, studi sistematik review yang saya lakukan ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dari terapi musik improvisasi, yaitu terapi yang metodenya paling banyak digunakan, dalam meningkatkan kemampuan komunikasi dan interaksi sosial pada individu ASD. Oke, berikutnya saya dari tadi menyebutkan individu ASD, tapi belum menjelaskan individu ASD itu apa. Jadi, Autism Spectrum Disorder adalah sebuah gangguan perkembangan neurologis yang ditandai dengan beberapa kriteria, yaitu adanya kesulitan dalam berkomunikasi, dalam berinteraksi sosial, kemudian juga menunjukkan pola perilaku, tertarikan, dan aktivitas yang terbatas maupun repetitif. Jadi ASD ini disebut spektrum itu karena juga gejala yang dimunculkan oleh masing-masing individu ini beragam. Tingkat keparahannya juga berbeda. Misalnya ada individu ASD yang nonverbal, jadi memang sangat kesulitan untuk mengucapkan kata-kata secara verbal, tapi ada juga individu ASD yang masih dapat berkomunikasi meskipun mengalami kesulitan. Kemudian ada juga yang misalnya sangat sensitif dengan stimulus sensori dari luar, namun ada juga individu ASD yang justru sangat kurang peka dengan stimulus sensori gitu. Jadi amat beragam, makanya disebut sebagai spektrum. Kemudian ASD ini gejalanya umumnya timbul pada usia 12-24 bulan. Jadi memang terlihat dari masa awal perkembangan anak. Dan lebih banyak ditemukan pada anak laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Dengan perbandingannya ini 4:1. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai definisi dari terapi musik. Jadi mungkin ada yang bertanya-tanya, apakah terapi musik itu sekedar mendengarkan lagu, atau mungkin terapi musik itu berarti anaknya harus dapat memainkan alat musik dan sebagainya. Di sini lebih jelas bahwa terapi musik itu adalah penggunaan musik dan elemen musiknya secara profesional sebagai suatu intervensi dalam konteks medis, edukasi, dan kehidupan sehari-hari yang diberikan kepada individu, kelompok, keluarga, atau komunitas yang ingin mengoptimalkan kualitas hidup dan meningkatkan kemampuan secara fisik, sosial, komunikasi, emosi, intelektual, dan kesejahteraan psikologis. Jadi memang terapi musik ini memiliki tujuan tertentu untuk meningkatkan misalnya pada kemampuan komunikasi atau kemampuan interaksi sosial. Jadi ada tujuan tertentu yang telah ditentukan dari awal. Kemudian ada 2 jenis nih terapi musik, yaitu terapi musik pasif atau reseptif dan terapi musik aktif atau ekspresif. Mungkin dari namanya sudah terbayang bedanya apa. Jadi kalau terapi musik pasif atau reseptif, klien ini secara pasif diberikan stimulus musik gitu. Jadi dia hanya sifatnya
pasif, jadi hanya mendengar. Tapi ada juga yang terapi musik aktif atau ekspresif, di mana klien ini dilibatkan secara aktif untuk ikut berpartisipasi dalam membuat musik bersama dengan terapisnya. Oke. Terapi musik improvisasi sendiri merupakan salah satu jenis terapi musik di mana klien ini secara spontan atau dengan improvisasi ini membuat berbagai macam bunyi-bunyian dengan media apapun. Media apapun ini sesimpel menggunakan suara dari mulut atau dari tubuh, misalnya bertepuk tangan, bisa juga dengan memukul gendang, meja, atau apapun yang pada prinsipnya mengeluarkan suara gitu, mengeluarkan bunyi. Yang pada akhirnya akan menjadi satu kesatuan musik bersama terapisnya nanti. Kemudian terapi ini juga menggunakan pendekatan child-led terapi. Jadi terapisnya akan mengikuti kliennya gitu. Jadi respon yang diberikan itu sesuai dengan kliennya. Kemudian dalam prosesnya itu ada proses penting yang disebut dengan musical attunement. Jadi musical attunement ini merupakan proses terapeutik yang terjadi ketika terapis ini merespon ekspresi musik dari klien dengan penuh kepekaan dan atensi. Jadi misalnya terjadi penyesuaian, ada ketukan, pola ritmis, dinamika, dan penyesuaian melodi. Jadi terapis mengikuti apa yang klien lakukan, mengikuti bunyi-bunyian yang ditimbulkan dari klien gitu. Lalu tujuan utama dari terapi musik improvisasi ini adalah mempersiapkan klien untuk dapat berpartisipasi, berinteraksi, berekspresi, dan berkomunikasi. Berikut adalah alur berpikirnya. Jadi seperti yang diketahui bahwa ASD ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu kesulitan dalam berkomunikasi, dalam interaksi sosial, dan adanya perilaku repetitif dan minat yang terbatas. Namun ternyata didapatkan ada kemampuan dari individu ASD, yaitu kemampuan untuk memproses ucapan verbal dengan adanya lagu, kemudian ada juga kemampuan untuk memahami emosi pada musik, dan kemampuan untuk mempertahankan atensi pada stimulus musik. Dan melalui terapi musik improvisasi, individu ASD jadi memiliki sarana untuk berkomunikasi melalui musik dan dapat meningkatkan interaksinya karena melakukan improvisasi bersama dengan terapisnya dalam sesi terapi musik ini. Kemudian, saya akan menjelaskan metode penelitian saya. Yang pertama, karena ini studinya systematic review, jadi saya mengumpulkan berbagai artikel yang sebelumnya telah dilakukan. Dan pemilihan artikelnya ini berdasarkan beberapa kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Yang pertama, partisipan dari penelitiannya harus merupakan individu ASD, kemudian tanpa batasan usia, dan tanpa gangguan penyerta lainnya, seperti disabilitas intelektual dan sebagainya. Kemudian intervensi yang diberikan harus terapi musik improvisasi, dan terapinya dapat diberikan secara individu maupun berkelompok. Kemudian untuk kelompok kontrolnya harus merupakan individu ASD yang diberikan intervensi placebo, entah intervensi standar seperti terapi perilaku, terapi bermain, terapi bicara, dan sebagainya, atau tidak diberikan intervensi sama sekali. Kemudian outcome dari penelitiannya harus menunjukkan kemampuan berkomunikasi dan interaksi sosial. Kemudian studinya juga harus berbentuk randomized control trial, yaitu penelitian eksperimen dalam bentuk eksperimen. Kemudian juga menggunakan bahasa Inggris dan dipublikasi pada tahun 2000 sampai 2021, karena waktu itu tesisnya dilakukan tahun 2021. Kemudian pencarian artikelnya dilakukan pada berbagai database yang digunakan, yaitu ada PsycInfo, PubMed, ScienceDirect, kemudian CINAHL, dan Cochrane Library. Jadi 5 database ini digunakan untuk mencari artikel mengenai efektivitas terapi musik.
Berikut adalah kata kunci yang digunakan, yaitu music therapy and autism atau autistic. Kemudian juga menggunakan berbagai fitur filter apabila ada, yang filternya disesuaikan dengan kriteria yang sebelumnya telah ditentukan. Kemudian untuk jenis terapi musiknya, yaitu terapi musik improvisasi, seleksi studinya dilakukan secara manual. Jadi saya yang menelaah isinya apakah terapi musik yang digunakan itu merupakan metode improvisasi atau bukan. Berikut adalah hasil seleksi studinya. Jadi dari kelima database tersebut didapatkan 886, awalnya 886 artikel. Kemudian diseleksi bahwa didapatkan 237-nya itu merupakan duplikasi. Jadi artikel yang sama tapi ditemukan di database yang berbeda, jadi kedouble. Jadi harus dieksklusi. Kemudian tersisa 649 studi. Dari 649 itu ditelaah berdasarkan judul dan abstraknya. Apakah dari judulnya dan abstraknya ini menunjukkan bahwa isinya itu sesuai dengan kriteria yang sebelumnya ditentukan atau tidak. Kemudian didapatkan bahwa 618-nya ternyata tidak sesuai, sehingga harus dieksklusi. Tersisa 31, baru itu ditinjau berdasarkan isinya, dibaca satu persatu, dan didapatkan bahwa 23 studi ini tidak sesuai dengan kriteria. Dan hingga akhirnya didapatkan 8 studi yang akan diikutsertakan pada systematic review yang saya lakukan ini. Berikutnya, dari ke-8 studi tersebut, dilihat karakteristik partisipannya adalah sebagai berikut. Seluruh partisipannya berusia di bawah 17 tahun, dan sebagian besar ini berjenis kelamin laki-laki. Jumlah partisipannya juga beragam, ada yang dari 10 partisipan saja hingga ada yang 364 partisipan pada studinya. Kemudian alat ukur yang digunakan dalam mengukur perkembangan kemampuan komunikasi dan interaksi sosialnya juga beragam. Terdapat 10 alat ukur yang berbeda, seperti yang tertera pada tabel ini, di mana 2 diantaranya merupakan alat ukur diagnostik, yaitu CARS dan ADOS. Ini Childhood Autism Rating Scale dan Autism Diagnostic Observation Schedule. Kemudian ada juga studi yang mengukur kemampuannya hanya dengan observasi saja. Intervensi yang diberikan pada ke-8 studi tersebut juga beragam. Ada yang hanya memberikan 8 sesi saja, hingga ada yang sampai 60 sesi dengan durasinya umumnya sekitar 30 sampai 45 menit per sesinya. Dan seluruh intervensinya itu diberikan oleh terapis musik yang profesional. Dari hasil penelitian ke-8 studi tersebut, didapatkan bahwa ada satu studi yang menunjukkan hasil signifikan bahwa terapi musik ini efektif dalam meningkatkan kemampuan komunikasi dan interaksi sosial. Namun ada 5 studi yang menunjukkan hasilnya campuran, ada yang signifikan dan tidak signifikan. Kemudian 2 studi menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Namun demikian, meskipun hasilnya ditemukan tidak signifikan secara statistik, terlihat bahwa seluruh partisipan yang terlibat pada studi ini mengalami peningkatan pada kemampuan komunikasi dan interaksi sosialnya setelah mendapatkan terapi musik improvisasi. Kemudian dilihat juga risiko bias dari masing-masing studi, di mana sebagian besar studinya juga terlihat memiliki risiko yang cenderung rendah untuk memiliki bias. Jadi ke-8 studi ini dapat diikutsertakan. Dari systematic review ini terdapat beberapa keterbatasan, di mana jumlah penelitian yang menggunakan randomized control trial atau menggunakan metode eksperimen pada topik ini ternyata masih tergolong sangat sedikit, yaitu 8 artikel saja dalam kurun waktu 21 tahun, tadi dari tahun 2000 sampai 2021.
Kemudian ada juga keterbatasan pada studi yang diikutsertakan terkait adanya risiko bias, kemudian jumlah partisipannya yang ada yang sangat sedikit dan ada yang terlalu beragam gitu maksudnya. Kemudian ada juga penggunaan alat ukur diagnostik yang mungkin cenderung kurang tepat untuk digunakan dalam mengukur perkembangan kemampuan komunikasi dan interaksi sosialnya. Lalu juga durasi intervensi, di mana ada yang durasi intervensinya ini 8 bulan atau 8 sesi, hanya 8 sesi, di mana pada realitanya pemberian terapi musik ini dapat berjalan hingga bertahun-tahun gitu. Sehingga mungkin dalam waktu yang sedikit tersebut kurang menunjukkan adanya perkembangan yang signifikan pada individu ASD. Kemudian ada kemungkinan juga bahwa masih ada studi lain yang belum diikutsertakan dalam systematic review ini karena berbagai macam hal. Oke, sebagai kesimpulannya, belum dapat ditarik kesimpulan yang kuat mengenai seberapa efektif terapi musik improvisasi dalam meningkatkan kemampuan komunikasi dan interaksi sosial pada individu ASD. Namun demikian, dapat diketahui bahwa seluruh partisipan yang mengikuti terapi musik ini memiliki peningkatan pada aspek komunikasi dan interaksi sosial, seperti misalnya pada kemampuan komunikasi verbal, kemudian peningkatan pada kontak mata, lalu joint attention, yaitu joint attention adalah atensi yang diberikan secara bersama-sama. Jadi umumnya kan individu ASD ini diketahui seperti anak yang ada pada dunianya sendiri gitu ya. Tapi dengan ada joint attention ini, jadi individu ASD dapat memperhatikan hal yang sama dengan lingkungan sosialnya gitu. Misalnya sama-sama melihat, sama-sama bermain gitu. Atau sama-sama membicarakan sesuatu hal yang sama gitu. Kemudian ada juga peningkatan pada turn taking, yaitu untuk bergantian giliran. Jadi dia dapat menunggu gilirannya. Kemudian ada juga peningkatan pada sinkronisasi emosi dan motivasi sosial. Jadi individu ASD juga mulai dapat menginisiasi interaksi sosial, kemudian dia juga lebih memiliki keinginan untuk berinteraksi dengan orang lain. Oke, sebagai saran teoretis, yang pertama masih diperlukan lebih banyak penelitian karena awalnya ditemukan hanya 8 artikel, kemudian disarankan untuk menelaah lebih lanjut apakah masih terdapat jenis terapi musik yang lain yang lebih efektif mungkin dibandingkan dengan terapi musik improvisasi. Kemudian perlu menelaah juga faktor-faktor lain yang sekiranya dapat mempengaruhi hasil dari terapi musik tersebut. Kemudian juga disarankan untuk meminimalisasi kemungkinan bias yang ada dan menyusun protokol studi untuk meningkatkan keseragaman dari penelitian-penelitian yang dilakukan. Untuk saran praktisnya, disarankan untuk menggunakan hasil studi ini sebagai pertimbangan pemberian intervensi penunjang. Jadi intervensi penunjang dalam arti terapi standarnya tetap dilakukan, namun ditambahkan dengan terapi musik ini dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dan interaksi sosial pada individu ASD, terutama apabila ditemukan bahwa individu tersebut memiliki ketertarikan pada musik. Oke, sekian pemaparan dari saya. Namun sebelum saya kembalikan ke Pak Raja, mungkin ada satu video yang ingin saya share mengenai tadi saya jelasin apa. Saya share dulu sebentar ya. Oke, silakan, Mbak.
Hello, stick. Hello, stick. Thank you. Hello, frog. Hello, frog. Hello. Hello, baby. Hello, frog. If you're happy and you know what, shout, hey! 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 If you're happy and you know what, shout, hey! Hey! Like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star. How I wonder what you are. Well done. Come on, again. Look, look. Hi. What have we got? It's Hi. ice Hi. cream. Ice. Ice. Ice cream. King kicked a kettle. King kicked a kettle. That's the sound that K makes. It's time to Stop. and say Bye. goodbye, goodbye, goodbye. We'll meet again, but until that time, Bye. goodbye, Bye. goodbye, Bye. goodbye, goodbye. Ikut bernyanyi juga, kemudian juga interaksi sosialnya yang awalnya dia sangat kesulitan untuk berinteraksi dengan orang lain, terutama orang yang dia tidak kenal, kemudian hingga akhirnya dia berkembang, dapat lebih ikut terlibat dalam interaksi sosial di lingkungannya. Seperti itu. Saya kembalikan lagi ke Pak Raja, terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Felita. Ya, luar biasa ya. Kita lihat bagaimana proses seorang anak bisa berbicara lewat terapi musik ya. Nah, yang berikut kita dengarkan narasumber yang kedua, yang tidak lain adalah pembimbing saudari Felita,
ingin menambahkan sesuatu terhadap tema ini? Silakan Pak Monty, kami beri waktu. Baik, terima kasih Pak Raja. Selamat malam Prof. Marat dan para partisipan sekalian. Saya hanya ingin memberi catatan di sini bahwa apa yang dilakukan Velita itu merupakan kajian systematic review. Systematic review adalah mengkaji serangkaian hasil penelitian, dan tadi sudah disampaikan dari tahun 2000 sampai tahun 2021 itu hanya ada 8 penelitian yang membahas tentang efektivitas atau peran dari terapi musik improv terhadap kondisi ASD, Autistic Spectrum Disorder. Jadi penelitian ini masih sangat terbatas, dan kalau Anda perhatikan itu dari 800 penelitian ASD yang berrentang 20 tahunan, hanya ada 8 yang masuk dalam improvisasi. Yang lainnya mungkin bukan musik, mungkin nggak murni ASD, dan mungkin bukan improvisasi. Jadi ada teknik lain. Teknik improvisasi itu seperti apa yang barusan kita lihat dari kasusnya Benji. Jadi tadinya terapisnya itu hanya dragging attention, menarik perhatian sehingga terbentuk pola asosiasi di fungsi kerja otak. Ketika dia bergerak, dia berbunyi gitu. Ini kok kalau loncat ke sini dia bunyi, kalau geduk ke sana dia bunyi gitu ya. Kok saya bunyi? Nah, ini menyadarkan dia bahwa ada konektivitas. Itu yang membuat kondisi ini menjadi membaik. Yang menjadi masalah begini. ASD, Autistic Spectrum Disorder, adalah gangguan perkembangan sosial. Jadi yang menjadi hambatan dalam ASD itu adalah kemampuan berinteraksi sosial. Kasarnya, kalau yang ekstrim ASD itu dia tidak punya hubungan dengan dunia luar. Kalau yang ekstrim positif itu dulu kita kenal sebagai Asperger syndrome, atau dia punya masalah dengan interaksi sosial, tetapi dia punya skill tertentu. Kasus-kasus Asperger itu banyak yang menjadi musisi, bahkan menjadi musisi, menjadi seniman atau perupa, atau memiliki keterampilan tertentu, ya, khusus jauh di luar keterampilan individu normal lainnya. Yang menjadi masalah adalah menemukan ini, menemukan apakah individu itu lebih berminat atau lebih cocok dengan musik, lebih cocok dengan visual, lebih cocok dengan gerak, dan lain-lain. Itu yang menjadi masalah. Ya. Untuk menemukan ini itu tidak mudah. Sehingga terjadi eksplorasi. Biasanya eksplorasi itu dilakukan di dalam program integrasi. Jadi pendekatan integrasi anak ini menjadi lebih cocok di mana. Yang kedua adalah kita tahu bahwa ASD ini adalah lifelong problems. Jadi kalau Anda berhadapan dengan ASD, jangan pernah berharap bahwa ini akan mudah diatasi dalam waktu singkat. Itu sebabnya bisa bertahun-tahun, itu sebabnya bisa berdurasi atau berfrekuensi terapi sampai 60 sesi, mungkin bisa lebih. Dan kalau dikatakan life enduring problem, besar kemungkinan penyandang ASD ini harus menjalani terapi sepanjang hidup. Ya.
Ada gunanya nggak? Bisa nggak dia dikembalikan ke kontak sosial seperti normal? Tidak. Jadi jangan pernah berharap ini bisa normally seperti orang normal pada umumnya. Kecuali kalau dia dalam kondisi yang very, very mild. Ada sedikit gangguan, tapi biasanya ini nggak masuk ASD. Jadi cuman mungkin secara umum kita katakan ini individu yang model perhatiannya kayak EGP gitu. Emang gue pikirin gitu. Jadi dia cuek bebek gitu loh. Nggak terlalu ASD. Tapi orang yang cuek bebek tuh begitu nggak? Ada sedikit mungkin. Sehingga sebaiknya Anda jangan belajar jadi cuek bebek. Karena ini bisa jadi masalah. Itu yang jadi perhatian di dalam pengembangan ASD, terapi untuk ASD. Nah, yang harus kita perhatikan di sini, kalau Anda perhatikan dari filmnya Benji itu tadi, sebagai terapis, peran terapis itu amat besar. Anda tidak bisa terburu-buru untuk melakukan pendekatan terapeutik seperti ini. Artinya kesabaran Anda harus amat tinggi. Kesabaran Anda harus amat tinggi. Anda sendiri harus resilient. Sebagai terapis itu harus resilient. Yang berikut adalah Anda harus punya warmth. Anda harus punya kehangatan. Karena peran dari pendekatan-pendekatan psikoterapi itu sangat dipengaruhi oleh pola interaksi antara terapis dengan klien. Kalau terapis itu tidak bisa membuka interaksi dengan baik dengan klien, mau bagaimana juga terapinya itu akan sulit. Ya. Nah, kita lihat di sini dari penelitian Velita bahwa memang cuma ada satu yang nyata-nyata signifikan, tetapi satu itu adalah metode improvisasi. Sementara laporan penelitian tentang terapi musik untuk ini itu tuh banyak, dan untuk yang ASD itu juga banyak. Jadi apakah terapi musik improv ini signifikan? Sementara ini cuma satu yang menjawab signifikan. Tapi terapi musik overall yang bukan improv kita nggak tahu karena kita belum melakukan penelitian itu atau kita belum melakukan review itu. Kalau yang tertarik melakukan review itu ya silahkan. Kalau yang tidak improv yang bagaimana? Yang macam-macam, ada yang asosiatif, ada yang pasif, ada yang aktif, ada yang ikut menari, ada yang integratif. Itu ada macam-macam lagi gitu. Yang perlu menjadi perhatian adalah bahwa fungsi musikal itu banyak dipengaruhi pada fungsi kerja otak, temporal lobes. Karena temporal lobes ini yang menyaring suara. Jadi kalau kita tanya bahwa si anak itu tadi dia musikal nggak? Tidak. Anak itu tidak musikal. Yang dia respons itu bukan musik. Kalau orang berespons tentang musik, itu berespons tentang harmoni atau disharmoni, komposisi lagu, komposisi musik gitu. Oh, musik ini enak, musik ini nyaman. Anak itu tidak berespons tentang itu. Anak itu berespons tentang bunyi. Benji itu berespons terhadap bunyi. Saya lompat di tambur, dia bunyi gunjreng gitu. Ya. Saya loncat ke sini bunyi crek-crek gitu. Nah, ini asosiasi gerak dengan bunyi. Bunyi itu adanya di mana? Di temporal, di otak sebelah kiri kanan otak. Nah, lalu kemudian gerakan si anak ini, terutama karena dia anak kecil, dia bergerak, loncat ke sini, loncat ke sana, itu dia bergerak mengikuti aktivitas parietal atau aktivitas motorik kasar, parietal yang adanya di otak, di ubun-ubun. Jadi ini ada koordinasi antara parietal lobes dengan temporal lobes. Dan kalau orang normal gimana? Ya kalau orang normal semua aspek di otak, di temporal, di frontal, di parietal, di visual itu jadi satu. Makanya bisa menikmati film, bisa menikmati gambar, bisa menikmati segala macam, dan bisa menginterpretasi yang kemudian langsung aspek interpretatif ini berlangsung di otak depan, di
di frontal lobes. Nah, kalau ini kan memang terbatas. Apa yang membuat dia terbatas? Dia mendengar dan secara perlahan dia melakukan asosiasi pendengaran dengan gerak. Gerak meloncat menghasilkan jreng-jreng. Gerak berlari menghasilkan rrrr gitu. Jadi ada ada arpeggio. Kalau di musikal itu bentuknya seperti arpeggio atau railing dan sebagainya gitu. Dia mengasosiasikan gerak dia dengan bunyi ada di sini. Lalu secara perlahan asosiasi gerak dan bunyi ini menghasilkan keputusan untuk bertindak. Ya, tadinya dia loncat, terus dia dengar jreng, terus dia lari, dia dengar rrrr gitu. Ya, lama-lama ini menjadi proses pembiasaan, habituasi. Kalau Dollard and Miller itu menggunakan proses habituasi kepribadian, ada merupakan suatu habituasi, kebiasaan, dan lain sebagainya. Jadi juga merupakan satu proses conditioning dari psikologi belajar. Dan hasil dari conditioning itu direkam di otak depan, frontal lobes. Akibatnya jadi menjadi terbiasa, dengar begini, dia begitu. Kalau dia begitu, dia akan dengar ini. Yang cilaka, yang menjadi masalah, kalau terapis itu tidak peka dan inkonsisten. Jadi misalnya dia loncat, bunyinya jreng-jreng. Besok dia loncat, bunyinya pik gitu. Loh, ini kok bunyinya beda? Dia nggak ngerti itu. Ya, kalau ASD. Itu yang harus kita perhatikan di dalam konsistensi ini. Nah, yang lainnya adalah, sekali lagi ini bukan musik dalam pengertian apa yang kita pahami sebagai musik do re mi fa sol, harmoni atau pentatonik atau diatonik dan lain sebagainya. Tetapi sound, bunyi sound. Bisa saja dia berbunyi bunyi burung mencicit, kicik 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 misalnya begitu. Nah, yang berikut adalah apabila Anda perhatikan Benji tadi, dia belajar selain dari sound itu rhythm. Dia dan biasa anak autism itu punya rhythm tertentu, begini gitu ya, melambai-lambai atau goyang-goyang. Pada suatu saat terapis musik nggak bisa buru-buru karena dia perlu bertahap dari satu gerak satu bunyi, dua gerak dua bunyi, tiga gerak tiga bunyi, 1, 2, 3 gerak, 1, 2, 3 bunyi, gitu loh. Lama-lama dia bisa menggunakan ritme ini sebagai bentuk intervensi atau kalau tepuk tangan terus ditambah lagi ritme, tepuk tangan ditambah lagi ritme, atau dia menggunakan perkusi atau stomping menjejakkan kaki gitu, menggunakan perkusi. Ini juga merupakan satu proses conditioning. Nah, apa yang dilakukan di sini adalah dari asosiatif menjadi ritmis, asosiatif sound association, kemudian menjadi ritmis, kemudian terbentuklah interaksi karena dia harus memperoleh bunyi dari orang lain. Dia harus ada kehadiran orang lain. Kalau nggak ada orang lain, nggak ada yang bunyiin. Sepi gitu, dunia sepi. Harapannya dia menyadari bahwa satu perangkat instrumen itu menghasilkan bunyi tertentu. Dia tahu piano tuh bunyinya ting, tung gitu. Terus kalau drum bunyinya bang bang. Misalnya begitu ya. Kalau dia lagi sendirian, dia bersibuk diri, mungkin dia menyadari bahwa itu ada bunyi yang seperti itu. Ya. Nah, kalau tidak ada terapis, kalau tidak ada orang tua, tidak ada orang dewasa, kalau tidak ada pendamping, akibatnya apa? Akibatnya dia tambah sepi, masuk di dunianya sendiri. Kita semakin tidak tahu gitu. Nah, dan perkembangan sosial dia semakin terhambat. Jadi ini adalah satu laporan kondisi dari serangkaian laporan kasus. Anda bisa lihat hasil yang diperoleh adalah 1 signifikan, 2 non signifikan,
5 inconsistent. Kenapa tidak signifikan? Bisa terjadi karena pendekatan terapisnya juga tidak akurat. Jadi attachment terapi terapis dengan klien tidak akurat. Bisa terjadi karena terjadi inkonsistensi dari perangsangan bunyi. Ya. Nah, bentuk seperti ini di tempat lain juga digunakan sebagai integrative learning activity. Cuman kalau integratif itu lebih kompleks. Kalau cuman sekedar begini ya singular sifatnya. Dan kapan kita lakukan singular, kapan kita lakukan kompleksitas itu tergantung dari derajat severity, derajat keparahan autism. Jadi semakin dia parah, semakin dia severe, itu semakin simple kita lakukan pendekatan. Ya, kalau misalnya dia cuman mild saja, ya mungkin bisa dalam waktu tidak terlalu lama kita bisa berikan perangsangan yang lebih beragam. Tapi kalau dia dalam kondisi severe, itu barusan Benji severe banget gitu. Anda sendiri bisa capek ngadepin itu, bisa 2-3 pertemuan itu. Itu bukan satu pertemuan saja dia seperti itu. Boleh jadi berulang kali, cuman rekamannya itu diperpendek. Boleh jadi klien autism itu hadir berulang kali seperti pertemuan pertama. Nangis, ribut sendiri, nggak mau ketemu. Disinilah peran terapis yang harus penuh dengan kesabaran dan resilient. Dan biasanya banyak juga terapis-terapis dan terapis-terapis awal yang capek ngurusin beginian, males Iya memang. It's a very challenging activity. And that you need to consider. Saya pikir mungkin catatan saya sementara itu dulu, kecuali kalau ada ada sanggahan atau pertanyaan-pertanyaan yang lain. Saya kembalikan kepada Pak Raja, silakan. Terima kasih banyak Pak Monty. Tepuk tangan untuk Pak Monty yang telah menambah informasi kita tentang terapi musik improv terhadap ASD dan segala problematikanya ya. Jadi semakin menambah wawasan kita untuk memulai diskusi kita pada malam hari ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman, kita telah saksikan tadi satu penelitian yang bagus dari Mbak Felita, memang khusus penelitian dalam bentuk systematic review. Ya, jadi mesti kita bedakan bahwa yang diteliti itu ya penelitian, jadi meneliti penelitian lagi gitu ya. Jadi supaya kita bayangkan ya, memang kemudian tadi kita masuk ke ranah terapi yang lebih dalam tadi, dan itu untuk menolong kita bagaimana kondisi dari peneliti itu sendiri melakukan risetnya. Nah, jadi kita bisa bertanya nanti bisa 2 macam tentang metodologi, ya kita bisa tanyakan kepada narasumber metodologi, atau tentang ya pengetahuan tambahan tentang terapi musik misalnya dalam kaitan dengan ya kita fokuskanlah misalnya dulu dengan ASD ya yang menjadi topik kita hari ini. Ya, sudah ada yang bertanya ya, Saudari Nungki Mani dan Sarah Sitanala Giarti juga. Nah, yang pertama kami beri kesempatan kepada Mbak Nungki, silahkan Mbak Nungki. Baik, terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam. Senang berjumpa lagi dengan Pak Monty. Saya pertama kali bertemu dengan Pak Monty waktu jadi sekretarisnya Bu Sinto B. Adelar, Pak, tahun 97 di HIMSI DKI. Okay, how are you? Fine, nice to see you again, sir. Dan amazing banget Pak Monty. Jujur, saya punya daycare di rumah dan saya menerima Yes. anak berkebutuhan khusus. Dan apa yang Yes. dilakukan oleh Bapak dan Mbak Feli ya,
Itu saya lakukan dengan cara karena saya daycare itu juga ada TK-nya, saya ajak bernyanyi. Yes. Ya. Jadi kebetulan anaknya waktu itu usia 1,5 tahun, senggol bacok bahasa kita. Setiap kita sentuh nangis, teriak, lari, ya sekali gitu. Bahkan kalau kita seperti kayak punya peliharaan, maaf ya Pak. Jadi kalau mau ngasih makan harus diletakkan di dekatnya baru kita pergi. Pokoknya kalau kita pegang parah. Jadi kesimpulan saya waktu itu, ini kayaknya autis deh. Tapi saya tidak periksakan lagi ke dokter tumbuh kembang karena kami fokus pada apa yang bisa kita lakukan. Jadi Pak, kita setiap hari perlihatkan gerakan lagu karena if you happy and you know clap your hand, itu lama-lama dia lihat. Tapi butuh waktu memang hampir Yes. 5 bulan. Saya sampai ingin membuat penelitian jujur karena saya merasa untuk connect kepada dia itu harus ada sesuatu yang sedap dipandang oleh dia, jadi secara visual itu menyenangkan. Dan dia senangnya akhirnya melihat YouTube. Jadi saya melihat apa yang dia lihat itu yang kita lakukan. Dan bahasa pertama mau tidak mau adalah bahasa Inggris. Itu kita sadari dan kita terpaksa ngomong bahasa Inggris sama dia. Yang penting dia happy dulu. Yes. Dan setelah 5 bulan, setelah 1 tahun, dia adalah murid terpintar di kelas kami karena 2 bahasa dia bisa, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Dan anak yang ceria, betul-betul tidak ada tantrum, tidak ada senggol bacok lagi, sudah masuk ke dunia teman-temannya. Kalau dulu sama sekali tidak bisa. Jadi mungkin dibilang autis ringan mungkin ya Pak ya, karena bisa sembuh kalau menurut saya. Bisa kita tarik lagi ke dunia kita. Kalau tadinya dia hanya ingin sendiri dan di pojok. Pertanyaan saya adalah Pak, saya sebenarnya ingin ada training center ya untuk bisa mengajarkan para terapis tentang metode musik ini gitu. Kenapa? Karena saya pernah di klinik tumbuh kembang anak di sebuah rumah sakit di mana terapi autis dan lain-lainnya dan teman-temannya itu selalu masuk ruangan kecil, ada meja kursi kecil yang mereka akhirnya dipojokkan dan mau nangis meronta apapun tidak termaafkan, tetap harus duduk tenang di situ. Kadang batin meronta gitu ya Pak. Sementara saya lihat dengan ruangan musik yang tidak ada batas, tidak ada sekat, dan tidak diwajibkan duduk di meja dan kursi yang terikat seperti enggak terikat ya terpojokkan gitu ya karena ada cekungan di mejanya sehingga kalau kita tahan dia nggak bisa kemana-mana gitu. Saya happy banget Pak melihatnya. Saya pikir terapis perlu gitu untuk belajar tentang ini dan ketika saya merasa sebagai praktisi saya terapkan juga ke murid, saya tidak kasih terapi, saya selalu ajak bernyanyi, bermain, gitu ya. Kalau bermain dia jarang menerima, tapi kalau bernyanyi dia mau terlibat. Itu Pak. Jadi kalau bermain kan ada interaksi sosial ya, dia nggak mau. Tapi kalau bernyanyi dia nyanyi-nyanyi sendiri, dia joget-joget sendiri gitu. Lama-lama dia mau bernyanyi bersama gitu. Jadi sangat perlahan tapi ada koneksinya, ada kontak batin kalau saya bilang. Ada kontak batin dan memang cuma ya ini kan praktek ya Pak. Karena saya praktek sendiri, saya tidak melakukan penelitian, cuma saya lakukan apa yang sudah diteliti mungkin ya bahwa ada koneksi ketika bermain musik atau mendengarkan musik. Pak Monty, apakah ada training yang bisa teman-teman terapis ini belajar Pak Monty mengenai musik terapi ini Pak di Indonesia atau Pak mungkin Pak Monty bisa mengajar di Kalau sini? Anda tanya apakah ada training di Indonesia, tidak ada training. Tidak Karena ada ya, terapi Pak, ya? musik itu berkembang di luar negeri. Kalaupun ada pelatihan, mungkin Universitas Pelita Harapan yang menyelenggarakan pelatihan-pelatihan seperti ini. Seberapa jauh pelatihan itu saya tidak tahu. Karena saya bukan di UPH gitu ya. Dan ini kemana orangnya hilang apa? Pak ada Pak. Oh ada. Sampai di mana tadi barusan?
Yang harus kita waspadai, yang harus kita perhatikan adalah orang itu sering salah kaprah tentang musik itu sendiri. Jadi saya teringat perkataan dari Peter Ilyich Tchaikovsky menjelang kematiannya. Dia mengatakan the greatest gift that God has given us is music. Dan kebetulan Peter Ilyich Tchaikovsky itu adalah memang seorang musisi, ya. Tetapi kalau Anda perhatikan ketika seorang itu menjelang ajal, maka rangsang terakhir yang dia masih bisa dapati adalah sound. Ya. Dia sudah tidak bisa mengenal, dia tidak bisa melihat, mungkin dia bisa merasakan sentuhan, kita tidak tahu karena kondisinya sudah sangat kritis. Cuman masih mungkin bisa mendengar bisikan. Ya, kita nggak tahu mungkin itu bisikan ilahi, tetapi kalau kita bisik itu masih ada yang menggerakkan mata. Itu adalah saat-saat terakhir. Itu yang dikatakan oleh Peter Ilyich Tchaikovsky bahwa the greatest gift that God has given is music. Dan di banyak hal musik ini sangat membantu perkembangan atau pendidikan manusia, perkembangan manusia. Baik dia membantu dalam proses belajar, membantu dalam proses mengingat, membantu dalam proses asosiasi. Karena sekali lagi apa yang disampaikan oleh Velita, lokasi pengolahan data musik dan vocabulary dan linguistik, lingua musika itu berada di temporal lobes. Jadi dia memang barengan ada di situ. Makanya dia berdekatan dengan aktivitas kognitif, pengembangan kognitif itu. Nah, apa yang Anda sampaikan bahwa musik itu ruangannya terbatas, tetapi kondisi keterbukaan itu menjadi lebih baik. Karena memang kalau yang di ruang terbatas itu orang belajar musik. Dia belajar teknik bermain musik, dia belajar teknik bermain gitar, dia belajar teknik bermain piano, dia belajar teknik bermain perkusi misalnya. Tapi untuk terapi memang ruangan lain ini yang harus dibedakan. Music as educational room music yang kedap suara dengan yang terapi musik yang penuh dengan kebebasan, freedom. Nah, kalau individu bermasalah kemudian berada di dalam ruang musik yang terbelenggu, terkungkung, dia menjadi lebih bermasalah memang, gitu loh. Nah, di mana Anda bisa menempuh atau mengembangkan ini? Langkah pertama mungkin Anda harus mengundang pakar musik terapi yang kredibel, minta saran dari dia gitu. Ya, Anda tidak bisa coba salah, apalagi kalau misalnya untuk mengembangkan para praktisi terapis ini, karena pendekatan itu bisa macam-macam. Bisa dengan perkusi, bisa dengan vokal, bisa dengan cakra sound, bisa dengan subliminal sound dan lain sebagainya. Itu kebetulan kasusnya adalah autism. Tapi ada kasus-kasus yang lain, kasus-kasus yang kecemasan, kasus yang depresi, dan bentuk terapi itu adalah untuk mengubah kondisi yang improper menjadi kondisi yang proper. Dengan pendekatan musik ini kita mengubah kondisi yang proper. Misalnya dalam kondisi yang depresi, dia senang mendengarkan musik klasik memperbaiki kondisi depresif seseorang, tapi dia mendengarkan misalnya misa kematiannya Mozart, Requiem Mass dari Mozart. Itu gejalanya menyebabkan dia bunuh diri, kecenderungan bunuh diri, karena cuman punya pemahaman musik Mozart itu memperbaiki kondisi seseorang. Lo nggak tahu Mozart yang mana. Mozartnya tuh banyak. Nah, pemahaman-pemahaman ini harus diyakini, harus difahami oleh music therapist. Tidak sekedar dia menguasai musiknya, tetapi dia harus bisa menguasai musik yang jenis apa, yang diperuntukkan untuk gangguan seperti apa. Yang begini ini makan waktu lama. Nah, kebetulan saja karena saya sendiri bukan music therapist, saya adalah art therapist,
Tapi dalam pembinaan art therapist di Psychiatric Hospital Menninger Foundation, kita menggunakan integrated milieu system, menggunakan music therapy, menggunakan horticultural therapy, menggunakan school therapy, dan macam-macam bentuk terapi. Gitu loh. Ya, Siap. Mbak Nungki. Ya, siap Pak Monty. Oke. I get it. Baik, Kirim salam sama Sinto. Iya. Kak Monty, terima kasih atas Yes. penjelasannya. Ya, sudah ada 3 orang lagi yang angkat tangan. Yang berikut giliran Mbak Sarah. Silahkan Mbak Sarah. Selamat malam Bapak dan Ibu. Terima kasih Pak Raja. Terima kasih Kak Ya. Felita dan juga Pak Monty. Saya mau bertanya sama Kak Felita. Berdasarkan penelitian yang tadi sudah dipaparkan, apakah ditemukan kecenderungan alat ukur yang disepakati sebagai alat ukur yang tepat untuk perkembangan komunikasi dan interaksi sosial pada individu ASD? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi saya sambil share screen lagi ya. Baik Kak. Dari studi yang saya temukan, ini kan alat ukurnya sangat beragam ya. Namun, Iya betul. kalau dari hasil studi yang saya baca juga dan alat ukurnya masing-masing, sebetulnya yang lebih cocok mungkin untuk digunakan sebagai acuan untuk melihat perkembangannya itu yang bukan dalam bentuk alat ukur diagnostik seperti yang CARS atau ADOS. Tapi bisa dengan yang, coba kita lihat yang ini ya, mungkin yang Early Social Communication Scale. Jadi memang khusus alat ukur ke komunikasinya aja gitu. Kemudian ada juga yang Social Emotional Early Childhood Scale. Jadi memang yang khusus untuk komunikasi dan interaksi sosial aja gitu sih. Bisa dilihat ini ada berbagai macam kuesioner kecuali yang CARS dan ADOS-nya itu aja sih. Mungkin apakah cukup menjawab? Iya, cukup menjawab Kak. Karena kadang kalau dalam studi banyak pertimbangan yang berbeda-beda, kadang membingungkan gitu. Modalitasnya apakah tepat apa enggak dengan tujuan gitu. Nah, ini berarti yang ISCS sama yang interaction tadi satu lagi ya Kak. Iya, betul. Oke, terima kasih. Sama-sama. Oke, terima kasih. Jadi memang belum ada keseragaman lah menggunakan alat ukur ya. Jadi masing-masing peneliti mencoba menggunakan alat ukur yang sesuai dengan tujuannya secara spesifik. Demikian. Lalu yang berikut atau mungkin ada tambahan dari Pak Monty? Enggak. Oke, terima kasih Pak Monty. Yang berikut Saudari Giarti. Silakan. Baik, terima kasih Pak Raja. Terima kasih Pak Monty, Kak Felita. Materinya sangat bagus sekali. Yang menjadi pertanyaan saya adalah apa yang mendasari Kak Felita mengambil tesis ini ya tentang ASD, karena luar biasa ya, saya baru benar-benar tahu tuh tentang ASD. Kemudian yang kedua adalah apakah dengan systematic review itu kan kita hanya mereview dari beberapa artikel ya, tadi kan ada 8. Apakah sempat melihat langsung ke contoh klien ataupun yang pasien yang yang dengan ASD? Untuk istilahnya kita tidak hanya dari review, tapi kita benar-benar melihat langsung. Walaupun kita tidak melakukan penelitian ke orang tersebut, walaupun kita hanya dari review aja. Seperti itu untuk Kakak Felita. Kemudian mohon izin saya boleh bertanya ke Pak Monty, Pak. Ya, silakan Bu. Silakan. Wah, Ya. senang sekali. Iya, karena kebetulan saya punya teman juga anaknya ada ASD, Pak. Kebetulan anaknya kembar waktu itu. Jadi sesuai dengan teorinya tadi akan terdeteksi di usia 12 sampai 24 bulan. Setelah ketahuan anaknya autis, kemudian langsung dibawa ke medis ya. Jadi ke tumbuh kembang dan dilakukan terapi, dan sampai sekarang mungkin sekitar udah masuk SD, sudah normal, jadi udah bisa kembali ke sekolah umum seperti biasa. Jadi memang perlu butuh terapi ya Pak, begitu kita terdiagnosa langsung dilakukan terapi.
Selain mungkin kalau yang dilakukan ketemu terapis 3 kali, berarti di rumah si ibu pasien itu juga harus melakukan terapi yang sesuai diajarkan dari terapis. Apakah seperti itu ya Pak ya? Dan apakah nanti kalau dia besar, apakah nanti anaknya juga kemungkinan kalau bisa menurun gitu ke anaknya selanjutnya? Apa seperti itu ya Pak ya? Atau karena kebetulan dia kembar, terus kebetulan kembar nih Pak anaknya. Seperti itu Pak. Mohon Oke, izin ya Pak. Terima kasih. oke, silakan Velita. Ya, baik. Kalau yang pertama tadi pertanyaannya, kenapa memutuskan untuk meneliti topik ini? Awalnya sebetulnya dimulai dari ketika saya S1 itu sempat magang di sebuah SLB. Di sana itu memang ada kliniknya, jadi di sekolahnya ada kliniknya untuk murid-muridnya ini terapi. Dan kebetulan di sana ada terapis musik, tapi saya sendiri juga kurang tahu itu mengakui diri sebagai terapis musik ini apakah memang belajar di luar negeri atau mungkin waktu itu sepertinya lulusan dari UPH gitu, karena di UPH itu ada jurusan terapi musik. Nah, memang saya sempat melihat tidak secara full sih, memang ada anak autism waktu itu yang di terapi, saya sempat mengobservasi dan terlihat oh sepertinya menarik juga, ditambah saya juga ada ketertarikan di musik dan background musik saya juga ada. Jadi memutuskan untuk meneliti nih seberapa efektif sih terapi musik ini yang waktu itu belum terlalu populer dibandingkan dengan terapi pada umumnya seperti terapi perilaku, wicara, okupasi dan sebagainya. Seperti itu. Kemudian kalau mengenai studi sistematik review sendiri, memang ditambah keterbatasan tadi yang ternyata ditemukannya hanya 8 artikel, itu kurang ya masih sangat terbatas lah. Harusnya memang untuk melihat efektivitasnya secara lebih baik itu dilakukan kajiannya dengan meta-analisis. Jadi secara statistik pun terlihat seberapa besar efeknya, seberapa besar perkembangannya, seperti itu. Secara statistik data kuantitatifnya ada. Tapi memang karena keterbatasan ini, jadi yang dilakukan hanya dengan menelaah ke-8 studi itu yang ada dari 21 tahun rentangnya itu. Kemudian tadi ada pertanyaan apa lagi? Sudah itu aja Kak. Itu aja, Terima baik. kasih. Ya, terima kasih banyak. Sama-sama. Oke, saya mau jawab tentang masalah musik ini. Kalau Anda sekalian pernah nonton YouTube, itu ada dari American Got Talent, namanya Susan Boyle. Pernah lihat? Susan Boyle itu digolongkan sebagai salah satu bentuk ASD. Ya. Dan dia menyanyikan lagu I Dream a Dream dari film Les Misérables, dan dia mencapai final dari AGT, dari American Got Talent, dan menjadi sangat populer. Penampilannya memang sangat tidak menarik dan bahkan diragukan sejak awal, tapi nyanyinya memang bagus. Dan dia memang selalu bermasalah di dalam interaksi sosial. Itu salah satu orang yang kita kenal dan international public figure. Kemudian di negeri kita sendiri, ini kebetulan adik kelas saya dan beberapa kali saya juga melakukan kesaksian di hadapan publik. Kalau Anda kenal nama Ananda Soekarlan, itu adalah seorang pianis, komposer. Dia itu adik kelas saya di Canisius, mungkin 10-12 tahun di bawah saya. Sebelumnya dia diragukan karena zaman dulu tuh nggak ada ASD. Zaman dulu tuh nggak ada bentuk-bentuk Asperger. Zaman dulu tuh zaman periode saya sekolah, itu di tahun 1970-an. Dan Ananda itu di masa kecilnya dianggap seperti mental retardasi, karena dia tidak bisa mengembangkan sosial. Kita tahu kalau dalam dunia psikologi ada tingkat perkembangan inteligensi, tingkat perkembangan emosional, ada tingkat perkembangan sosial. Dia mengalami perkembangan sosial. Kalau ngomong juga nggak ngelihat orang, ngomongnya kemana, nggak peduli sama orang, dan lain sebagainya. Cuma kebetulan, ini
yang namanya kebetulan alhamdulillah juga di rumahnya tuh ada piano gitu. Dan karena ada piano, dia punya minat, dia tertarik main piano. Kemudian keluarganya itu memang mensupport dia main piano. Akhirnya, nah kan nggak mungkin kalau misalnya orang yang ASD beneran itu bisa masuk sekolah di Canisius gitu. Yang nggak ASD aja susah masuk di Canisius, apalagi kalau ASD gitu loh. Itu ternyata dia bisa mengikuti pelajaran walaupun mengalami berbagai masalah interaksi sosial. Dan berujung setelah lulus dari Canisius, dia bisa menempuh pendidikan di Spanyol. Dan dia memperoleh gelar master dalam bidang seni musik. Dan sekarang silakan Anda lihat karya-karyanya di di YouTube, Ananda Sukarlan. Itu adalah salah satu contoh, salah satu kelompok ASD, walaupun dia adalah yang dikenal sebagai high functioning ASD, high functioning autistic spectrum, yang dikenal sebagai di Asperger syndrome. Nah, makanya tadi saya katakan seberapa jauh tingkat keparahan ini, pada suatu saat seperti Ananda saja, dia kembali ke lingkungan sosial, tapi dia bukan yang severely ASD gitu loh. Itu bisa berubah nggak masalah interaksi sosialnya? Enggak, dia mungkin akan selalu menghadapi masalah-masalah interaksi sosial gitu. Cuman karena dia punya keterampilan tertentu, itu menutupi hal-hal yang lain. Gitu ya. Apakah keluarga memberikan dukungan? Yes. Makanya bisa jadi begitu. Apakah keluarga itu perlu membantu? Ya, pastinya, karena kalau terapi kan orang ketemu terapi paling 2 kali dalam seminggu. Yang dia bertemu itu lebih banyak keluarga. Nah, gimana taunya dia suka sama piano, gimana taunya dia suka sama painting. Ada seseorang, saya lupa namanya, dia juga masuk seperti ASD juga, tidak mampu berinteraksi dengan baik, tetapi sekali dia terbang dengan helikopter, dia bisa merekam pemetaan kota. Jadi dia bisa bikin lukisan dengan sangat detail, skema lukisan kota, gedung-gedungnya, jalannya, dan lain sebagainya. Cuman sekali terbang. Nah, itu dia punya kemampuan pemetaan, kemampuan topografik dan visual yang luar biasa. Artinya mungkin dia punya occipital lobes atau lobus occipitalis yang di belakang itu, rekaman gambar yang sangat besar, yang jauh lebih besar dibandingkan dengan orang normal pada umumnya. Gitu loh. Jadi ini adalah keterampilan-keterampilan khusus yang kita keluarga memang harus waspada punya kalau ada orang-orang yang seperti ini. Dan jangan kemudian dia punya kekurangannya aja yang diurusin gitu loh. Keterampilan dia yang harus dikembangkan. Nah, di dalam perkembangan modern, ini yang juga termasuk dalam positive psychology sebetulnya. Jadi biasanya orang tuh ngurusin ngobatin penyakitnya, tetapi bukan ngurusin mengembangkan kemampuan potensi yang dia punya. Positive psychology itu lebih berfokus pada pengembangan potensi individu. Negative psychology itu yang lebih tradisional, yang lebih konvensional, lebih pada mengatasi kekurangan sampai pada titik nol. Jadi dari titik minus pada titik nol. Tapi kalau mengembangkan potensi itu dari titik nol atau bahkan dari minus menjadi plus gitu. Oke. Terima kasih Pak Monty. Oke, baik. Terima kasih Pak Monty atas jawabannya. Yang berikut kita berikan waktu untuk Saudara Nasrul Wahab. Silakan, Mas Nasrul. Terima kasih Pak Raja. Mudah-mudahan suara saya terdengar jelas karena ada gangguan. Terima kasih untuk pemaparannya. Ya, Mbak Pelita, selamat malam, Dr. Monty, Pak Raja dan kawan-kawan. Di sini ketika saya mendengar ada FDI mengenai terapi itu saya langsung tertarik ya, karena emang saya ini
salah satu orang yang sangat hobi mendengarkan musik di berbagai situasi dan kondisi, baik itu senang, sedih, kalau saya lagi galau atau marah pun larinya saya ke musik. Bahkan ketika saya sedih pun saya itu orangnya susah cerita atau mengungkapkan emosi kepada seseorang. Tapi ketika saya lagi sedih, itu saya dengar lagu sedih sampai saya nangis, selesai itu lega gitu loh. Ketika saya marah pun sama. Jadi saya sering dengar lagu upbeat sampai saya terbawa dan akhirnya lega. Begitu pula ketika saya kesulitan belajar, emang saya juga sulit konsentrasi kalau belajar. Kalau misalnya tempat ramai itu juga saya sulit konsentrasi. Terus di tempat yang sepi, kalau nggak ada suara juga sulit konsentrasi. Jadi saya kalau belajar tempatnya nggak rame, saya dengerin musik klasik gitu loh. Yang mau saya tanyakan di sini, tadi kan Mbak Felita itu menjelaskan ya ada 2 jenis terapi musik. Yang pertama itu reseptif dan yang aktif. Apakah yang saya lakukan ini termasuk self terapi gitu loh, yang termasuk ke arah reseptif? Karena setelah mendengarkan musik itu saya merasa ada perubahan atau ada perbedaan di emosi saya dan untuk konsentrasi belajar saya, dan apakah terapi yang seperti itu juga yang diberikan oleh seorang terapi kepada seseorang yang mengalami gangguan emosi atau kesulitan belajar gitu. Oke, itu saja Mas Nasrul. Iya Pak, terima kasih. Iya, baik, terima kasih. Jadi ada pertanyaan dari Mas Nasrul ya. Saya kira jelas dari pengalaman beliau ya, itu masuk kategori mana dari terapi. Ya, boleh dulu Mbak Felita memberi jawaban, silakan. Baik. Kalau dari definisi terapi musik sendiri, ini penggunaan musiknya itu secara profesional gitu ya. Tapi apakah kegiatan yang saya panggil apa ya, Mas Nasrul lakukan itu bersifat terapeutik? Iya, karena memang musik itu dapat memberikan efek-efek terapeutik seperti itu, yang tadinya mungkin merasa sedih mendengar musik lalu lebih lega mengeluarkan emosinya dan sebagainya. Tapi apakah kegiatan itu disebut sebagai terapi musik? Saya rasa tidak. Seperti itu sih. Mungkin dari Pak Monty ada tambahan? Terapi musik itu sebetulnya apa yang Anda lakukan adalah katartik. Karena musik itu memang banyak hal itu sifatnya terapeutik. Terapeutik itu mengubah kondisi yang tidak nyaman menjadi nyaman. Apa aja itu terapeutik. Tidur juga terapeutik gitu. Sleep therapy. Ya. Nah, istirahat juga terapeutik. Makanya kalau misalnya orang udah kelelahan, dokter itu mengatakan kamu istirahat aja 3 hari. Istirahat 3 hari itu sama dengan makan pil penenang gitu sebetulnya. Itu terapeutik. Olahraga terapeutik nggak? Terapeutik. Tapi kalau yang dimaksudkan terapi sesungguhnya adalah pendekatan tertentu untuk kasus tertentu. Ini pakai apa? Itu yang namanya terapi. Jadi kalau Anda lakukan seperti itu, ya memang Anda lakukan terapeutik, tetapi Anda tidak melakukan terapi secara khusus. Self therapy, ya oke. Cuma yang harus hati-hati seperti yang saya katakan, orang dalam kondisi duka, orang dalam kondisi sedih, depresi sebetulnya. Depresi karena ditinggal oleh ibunya yang sangat menyayangi dia tinggal bersama ibunya lama, dan setelah itu dia senang mendengarkan musik. Yang dia dengarkan adalah Requiem dari Mozart. Itu adalah Requiem adalah misa kematian. Lama-lama itu membawa dia kepada niat untuk bunuh diri. Gitu. Kenapa begitu? Karena dia menyelimuti perasaannya dalam kondisi duka, dia selimuti. Musik yang menyenangkan dalam kondisi duka adalah musik duka. Cocok itu, cocokologi gitu. Itu bentuknya cocokologi, tapi jadinya tidak terapeutik gitu loh.
Ya, itu yang harus hati-hati karena bentuk terapi yang sesungguhnya itu adalah minum obat. Sekarang begini misalnya, orang itu lagi pusing, orang itu sakit kepala, terus dia minum alkohol. Rasanya nyaman nggak? Ya mungkin nyaman, terus habis itu dia tidur, sakit kepalanya hilang. Tapi kalau keterusan kebablasan, dia malah jadi tambah sakit tuh. Malah jadi alcohol abuse. Itu yang harus diwaspadai untuk self therapy gitu. Nah, saya menyarankan ada baiknya untuk Anda berkonsultasi dengan pakar yang lebih memahami kondisi ini seperti apa dan Anda sebaiknya menggunakan jenis musik yang seperti apa misalnya. Upbeat itu juga bagus dalam kondisi seperti apa. Kalau Anda lagi high terus Anda upbeat, ya itu jadi bisa tambah high gitu. Bisa jadi tambah anxious. Gitu loh. Ya. Oke, saya kembalikan Terima lagi kasih. Raja. Terima kasih Pak Monty, Mbak Pelita. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya Mas Nasrul dan jawabannya pada Pak Pelita dan Pak Monty. Ya, teman-teman, ada tadi saya lihat di sini chat ya dari Fahrun Nisak ya. Fahrun Nisak bertanya, Mbak, artinya kalau Mbak itu ya Mbak Pelita lah ya maksudnya ya. Boleh izin lihat kegiatan atau aktivitas proses yang dilakukan pada saat intervensi. Artinya ini mungkin yang lakukan intervensi kan peneliti yang lalu ya. Jadi barangkali Mbak Pelita bisa masih mengingat itu dari 8 itu berapa mereka itu ya yang melakukan intervensi dan ya dalam konteks itu kurang lebih pertanyaannya. Silahkan Mbak Pelita. Oke, baik. Mungkin ini saya share saja ini dari tesis saya. Sebetulnya dari ke-8 penelitian itu, aktivitas secara spesifiknya itu tidak dituliskan karena bagaimanapun semuanya ini bentuknya improvisasi. Jadi tidak direncanakan secara khusus akan melakukan aktivitas apa. Jadi ini mungkin yang tertera di sini hanya gambaran luasnya saja gitu di dalam terapi itu melakukan apa. Misalnya 15 menit pertama ini anaknya bebas, kemudian 15 menit kemudian terapisnya mulai mengambil kontrol dan sebagainya. Tapi pada umumnya sih tidak ada aktivitas khusus yang terstandar gitu ya, karena memang semuanya seperti namanya hanya improvisasi. Jadi tergantung kondisi saat itu kliennya seperti apa dan terapisnya merespon seperti apa. Gitu mungkin ada yang mau ditanyakan oleh siapa tadi yang nanya Pak Nisak. Fahrul Nisak ya. Bagaimana Saudara Fahrul Nisak? Oke Pak, oke Mbak, terima kasih. Ah ya, saudari, sorry. Saudari, Ya Mbak, ya saudari. mungkin agak dipelankan Mbak, soalnya mau dibaca. Oke, baik. Baca, oke. Ya. Ya, jadi 15 menit atas beberapa sesi ya. Ya mungkin kalau mau di screenshot aja nggak apa-apa Mbak. Iya. Oke, izin ya Mbak. Iya. Atau kalau mau dibaca langsung penelitiannya juga boleh. Supaya lebih jelas. Bisa nanti dikirim apanya filenya ya, Mbak. Iya, betul. Ya. Mungkin dikirim Betul. kalau di artikelnya yang sudah publish itu di proceeding internasional itu ya agak pendek ya, jadi tidak selengkap tesis itu sendiri. Iya, betul. Bagaimana Saudari Farunisak, memuaskan jawabannya? Sudah Pak. Ya, oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, yang berikut saya lihat tadi teman kita Saudara Michael ya, kalau tidak salah ya. Silahkan. Iya, Saudara Michael. selamat Silahkan. malam. Ya. Selamat malam teman-teman. Malam. Mbak Kak Valita dan Pak Monty, saya izin bertanya, sebenarnya terapi musik ini tuh lingkupnya sejauh apa sih? Maksudnya sebesar apa gitu? Karena kan kalau tadi dijelasin, kayaknya banyak banget nih jenis terapi musik itu sendiri. Dan apakah berarti kalau dari terapi musik ini memungkinkan gitu untuk
kalau misalnya individu menjalani terapi musik itu spesifik ada lagu yang memang di-create untuk menterapi orang itu gitu loh. Jadi spesifik hanya untuk dia. Kayak kurang lebih ke situ sih pertanyaannya. Begitu. Michael, itu saja pertanyaannya. Iya, Pak. Ya, mungkin sebelum dijawab oleh Pak Monty, baik mungkin kita dengarkan dulu tanggapan dari Mbak Felita. Silakan Mbak Felita. Kalau menurut Mbak Felita bagaimana itu? Ya, baik. Lingkup dari terapi musik luas sekali ya. Maksudnya tidak terbatas pada yang hari ini kita bahas kan kasusnya autism, tapi seperti yang tadi sempat disebut Pak Monty juga mungkin ada yang untuk kasus depresi, kemudian bisa juga untuk yang saya pernah baca itu misalnya lansia-lansia yang demensia dan sebagainya, itu lingkupnya jadi luas, tidak terbatas pada ABK gitu misalnya. Kemudian terkait yang tadi ditanya, apakah mungkin ada satu karya, satu piece yang memang di-create untuk individu tertentu? Mungkin ada. Memang, tapi case by case gitu ya. Bukan berarti misalnya untuk individu depresi, dengarkannya lagu A, pasti akan menjadi lebih baik. Ya, tidak begitu juga. Jadi itu sifatnya case by case gitu sih. Sepengetahuan saya. Mungkin Pak Monty yang lebih berpengalaman, silakan Pak. Oke, Ya, baik. Michael. Yang namanya terapi itu memang sangat luas dimensinya, dan terapi musik ini memiliki jangkauan yang mungkin endless ya. Dan kalau Anda tanya bisa nggak dilakukan individual? Iya, tergantung. Bukannya mungkin kalau ini, karena kasus individual itu memang individual, dan musik apa ya itu juga sangat individual. Ya. Kita tahu misalnya katakanlah musik klasik. Orang itu mengatakan musik klasik. Musik klasik itu rentangnya lebar, karena kalau zaman klasik itu cuma zaman apa namanya, Haydn, Beethoven dan Mozart. Itu zaman klasik. Tapi ya bisa menggunakan musik-musik zaman medieval misalnya, abad pertengahan itu sudah apa namanya, itu dianggap sebagai rentang musik klasik gitu. Yang namanya klasikal benar itu cuman Mozart sama Beethoven, Haydn, Joseph Haydn, ya. Tapi siapa ya komposer-komposer sebelum itu, katakanlah zaman barok itu seperti ada Johann Sebastian Bach atau Vivaldi, itu dia punya karakter sendiri. Dan kemudian periode sebelum, periode Renaissance misalnya, itu punya karakter sendiri gitu. Bird misalnya. Kemudian di zaman nasionalis, di zaman romantik itu termasuk Peter Ilyich Tchaikovsky atau Felix Mendelssohn Bartholdy, itu dia punya karakter sendiri. Lalu musik modern bisa nggak? Bisa, pakai folk music. Bahkan pada masyarakat tertentu menggunakan musik-musik etnis. Saya pernah mendapati kasus di mana seseorang itu tidak beroleh kesadaran cukup lama di sebuah rumah sakit di Singapura. Kemudian anaknya ini bilang sama saya, bisa nggak diperdengarkan musik? Ya mesti minta izin dulu, mesti minta izin sama dokter yang sama rumah sakit yang merawat dia. Kebetulan rumah sakitnya memang kok sangat kooperatif, ya namanya Singapura ya. Silakan aja kalau cuma mau dengerin musik. Dia menggunakan kaset, zaman itu masih menggunakan kaset, memperdengarkan musik tradisional, musik masa kecil dia dari Sumba ke Sumbawa gitu. Jadi lagu-lagu di masa kecil. Ketika dia mendengarkan lagu-lagu di masa kecil, setelah mengalami hilang kesadaran 10 hari, kesadarannya pulih. Boleh jadi ini suatu kebetulan, tapi bisa nggak Anda bayangkan setelah 10 hari hilang kesadaran,
tiba-tiba mendengarkan musik, matanya membuka. Ini pengaruh musik apa pengaruh apaan gitu loh. Nah, itu klasik bukan? Bukan. Spiritual bukan? Bukan. Dia musik apa? Musik daerah, musik lagu-lagu anak-anak. Salah satu hal yang bisa kita pertimbangkan adalah musik-musik yang lama itu membawa lagi nostalgia. Nah, nostalgia itu membawa kembali ingatan asosiatif dari long term memory, ingatan jangka panjang. Dia teringat kembali ke masa lampau, ini mengembalikan ingatan. Sekali lagi, rentangnya sangat luas memang. Kalau dia bisa bermain musik, ya silahkan dia bermain musik. Kalau dia nggak bisa bermain musik, dia bisa mendengarkan musik, ya silahkan. Gitu. Mas Michael. Kira-kira menjawab nggak pertanyaan saya? Menjawab, Pak. Oke. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Michael, terima kasih Pak Monty yang telah memberikan penjelasan komprehensif pada teman kita Michael. Yang berikut ada saudari kita Nur Fitrianto, ya. Silakan Mbak Nur. Mbak, ya entah Mbak atau ya Mas, aduh, Mas Nur ya, iya. Pak Raja, Pak Monty, Kak Felita. Selamat malam, ya silakan Mas Nur. Saya penasaran buat Kak Felita ya, apakah ada landasan teori dalam psikologi yang dominan gitu dalam ke-8 penelitian ini gitu. Makasih. Landasan psikologi yang dominan ini maksudnya prinsip yang mendasari terapi musiknya atau Iya, bagaimana? mungkin teori yang bisa dikaitkan dengan terapi musik improvisasi itu sendiri gitu, Kak Felita. Seperti yang tadi sempat dibahas sama Pak Monty juga, prinsipnya sebetulnya teori belajar, conditioning. Seperti yang tadi dijelaskan ada asosiasi, misalnya ketika anaknya naik ke drum bunyinya seperti apa, begitu turun bunyinya yang lain. Itu ada prinsip belajar, prinsip conditioning di situ. Terus kemudian ketika dia berhasil misalnya menyelesaikan ending lagu gitu. Tadi kan sempat ada nyanyi-nyanyi, dia diberikan giliran untuk menyelesaikan lagunya, itu diberikan apresiasi, itu bentuk teori reinforcement, teori belajar juga gitu. Jadi sebetulnya dasarnya dari situ juga teori yang mendasarinya. Gitu. Berarti kurang lebih yang ada di penelitian itu tuh mirip dengan yang Pak Monty jabarkan tadi gitu kali ya, Kak Felita ya, teori-teori. Iya betul. Ini jadi anggapannya teori terapi musik ini sebetulnya serupa dengan terapi lainnya, hanya sarananya ini melalui sarana musik gitu. Ya, jadi sarana musik khususnya musik improv ya, improvisasi. Jadi lebih spesifik lagi, kurang lebih seperti itu. Mungkin ada tambahan Pak Monty tentang kajian teori? Iya, itu pendekatan-pendekatan lebih kepada pendekatan behavioral, conditioning, dan konsep asosiatif. Ya. Musik itu membentuk konsep asosiatif di otak. Dan ketika terjadi conditioning, dia musiknya sendiri, musik itu kan suara, vibrasi. Vibrasi itu menghasilkan, di badan kita kan 70% air nih. Badan kita 70% terdiri dari cairan. Ketika cairan itu terkena getaran, musik itu, suara itu getaran udara, maka cairan itu berespons, bereaksi terhadap getaran itu. Nah, kalau suara saja ya dia berespons terhadap suara. Tapi kalau suara itu menghasilkan harmoni, maka responsnya akan juga menghasilkan harmoni di otak. Gitu. Harmoni itu menghasilkan apa? Menghasilkan nyaman. Makanya namanya musik, amusing gitu. That amuses you. Sebetulnya musik itu kan dalam cerita tradisionalnya, musik itu adalah 9 dewi, anaknya anaknya Zeus dan Mnemosine. Mnemosine itu mamanya musik. Mnemosine itu dewi ingatan.
mnemonik, ya. Jadi dia memanggil kembali ingatan. Dan muses itu 9 muse itu terdiri dari musik, terdiri dari sejarah, historical, terus kemudian naratif, kemudian macam-macam, ada 9 itu. Ya, ada puisi gitu ya. Dan ini yang membuat orang itu menjadi amusing. Makanya dia jadinya musikal. Nah, itu memanggil kembali ingatan, konsepnya adalah asosiatif, dan membiasakan konsep asosiatif ini berlangsung, maka itu adalah konsepnya adalah conditioning. Tergantung pada konteks yang lebih kompleks, dia akan menghasilkan komposisi. Komposisi itu bisa harmonik, bisa disharmonik, bisa pentatonik, bisa diatonik, gitu loh, ya. Macam-macam. Jadi kalau misalnya musik tradisional itu banyak yang diatonis dan dia hanya menghasilkan ritme, bisa dihasilkan dari perkusi, tabuhan. Ya. Tapi kalau yang musik-musik yang lebih modern itu sifatnya lebih harmoni. Nah, gitu. Oke. Yang Oke, bikin Pak. harmoni itu Pascal. Ya, Matematis. Jadi pakar matematis yang bikin musik itu jadi harmoni berdasarkan 3 nada. Oke. ya, ini sudah mengarah lagi kepada filosofi musik ya. Jadi ya memang itulah ya, berkaitan satu sama lain antara harmoni, musik, dan juga terapi. Oke, bagaimana Mas Nur? Lumayan Ya, bisa? sudah cukup Pak Raja, Pak Monty, dan Kak Felita. Oke, Terima kasih. baik. Terima kasih Mas Nur. Ya, sekarang kita ke Saudara Agustinus Lambas. Berasa, silakan Pak Agustinus. Masih? Ya, oke, sudah. Ya. Terima kasih Pak Raja, Pak Monty, dengan Mbak Felita. Topik ini memang sangat menarik bagi kami sebagai praktisi di lapangan. Saya tertarik dengan pernyataan Pak Monty tadi yang mengatakan bahwa musik tidak hanya satu-satunya yang bisa dipakai sebagai modalitas terapi. Saya sangat setuju itu. Kebetulan latar belakang saya rehab medik, fisioterapi, occupational therapy. Pengalaman saya selama di SLB terkasih dengan bakti luhur, dan saya pernah praktik klinis di Angkatan Darat ortopedi dengan YPAC. Ada kebingungan kami mulai tahun 2000-an karena anak-anak autism semakin banyak. Sementara sumber pengetahuan tentang anak autis sangat minim. Lalu ada kepanikan atau mungkin juga kesalahan dalam prosedur kerja. Lalu pada waktu itu saya mengoleksi musik-musik, lagu-lagu di HP saya sebagai solusi, khususnya kalau saya habis akal menghadapi anak-anak autisme ini yang punya dunia sendiri. Misalnya melihat cahaya, menggerakkan kepala, dan membuat gerak kayak burung bangau, terus kita bingung mau ngapain. Sumber yang dipelajari selama kuliah itu tentang autis tidak ada. Lalu muncul ide saya mengoleksi musik-musik riang dari lagu-lagu, saya rekam ke HP saya, lalu itu kadang-kadang saya tunjukkan kepada anak tertarik. Tetapi di yayasan itu, di tempat itu kadang-kadang tidak menyetujui itu, karena umumnya anak-anak dikurung di suatu kelas, suatu ruangan yang terbatas, tidak boleh keluar. Dan hal ini membuat saya stres bekerja di yayasan itu. Pada akhirnya saya mundur teratur secara baik-baik, secara pelan-pelan, dan saya kerja sendiri di BSD, Bumi Serpong Damai, atas saran pembimbing saya, Profesor Markam Sumarno. Setelah pengalaman saya di sini, saya kan bisa mengerjakan sendiri. Mau saya bawa ke ruangan terbuka, mau saya bawa ke lapangan dekat rumah, anaknya mau dan lebih senang. Apalagi kalau di alam sutra, lebih senang anak-anaknya. Dan terapi ini menarik, tidak hanya memang musik,
tetapi pendekatan atau katakan sensori integrasi, pokoknya digabung. Nah, lalu pertanyaan saya kepada Pak Monty tadi yang mengatakan bahwa anak ini harus terapi seumur hidup. Walaupun nanti dia sudah normal kembali, pasti ada gejala sisa lah kira-kira yang dikatakan itu tadi. Memang benar. Mengulangi kata-kata tertentu, sikap tertentu, dan itu saya alami. Misalnya selalu menggigit bibir, begini. Atau selalu mengulangi kata tertentu. Saya masih hafal itu, dia sudah jadi dokter yang saya tangani ini, ketemu dengan saya di salah satu pemakaman di dekat Cengkareng sana, selalu mengulangi kata-kata, apa Bapak masih mengingat Philip? Philip, apa Bapak masih mengingat Philip? Philip selalu diulang-ulang. Ketika dia kuliah juga salah satu universitas tertentu, pernah ketemu saya di salah satu terminal, dia selalu bahasan sama, apakah Bapak masih mengingat Philip? Philip, mengingat Philip. Itu selalu terulang dan menggigit bibir tadi. Nah, pertanyaan saya, apakah memang ini bisa hilang, Pak? Dan saya setelah dia menjadi besar atau umur yang sangat panjang, apakah kebiasaan itu bisa hilang? Ini pertanyaan saya, Pak, sederhana saja. Lalu sama Mbak Felicia tadi, apakah Mbak lah saya panggil ya, pernah terlibat langsung dengan anak seperti ini, anak autism ini, walaupun entah ringan, entah berat, dan saya ingin sharingnya karena saya boleh katakan banyak saya menangani anak seperti ini. Apakah kategorinya berat atau memang ringan? Karena banyak juga yang normal yang sudah. Begitu dulu pertanyaan saya, Mbak. Oke, terima kasih Pak Lambas. Sudah Ya. Pak Lambas? Ya, itu aja pertanyaan saya, Pak Raja. Baik, oke, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, barangkali mungkin sebelum pada Pak Monty kita beri kesempatan dulu pada Mbak Felita. Silakan Mbak Felita menjawab tadi pertanyaan Pak Lambas. Oke, baik Pak. Kalau tadi pertanyaan apakah pernah berinteraksi langsung, sebetulnya pengalaman saya untuk berinteraksi langsung dengan anak ASD itu sedikit. Hanya ketika waktu magang di sebuah SLB waktu itu, dan kondisinya saat itu saya sebagai anak S1 yang sedang magang. Jadi memang bukan untuk memberikan intervensi tertentu atau menangani keluhan tertentu. Jadi tidak, dan tesis yang saya lakukan ini pun tidak berkaitan langsung dengan anak ASD-nya. Jadi murni hanya dari hasil penelitian yang saya kaji. Jadi untuk mempraktekkan langsung juga belum pernah gitu, Pak. Oke, terima kasih. Itu saja Mbak Feli. Iya. Mas Lambas, apa Mas Agus nih? Anda dibimbing oleh Profesor Dr. Suprapti Sumarmo Markam? Iya. Oh, dia sendiri seorang pianis soalnya. Dia sendiri seorang musisi ulung. Ya, beliau adalah seorang musisi ulung, seorang pianis, dan beliau sangat memahami musik-musik ini. Ya, jadi di samping sebagai seorang clinician, dia juga seorang musisi ulung. Kalau pertanyaannya apakah itu kebiasaan-kebiasaan seperti saya Philip dan menggigit bibir bisa hilang nggak? Menurut saya enggak kayaknya. Tapi yang menjadi masalah adalah itu mengganggu kehidupan dia nggak? Enggak. Jadi kalau itu tidak mengintervensi, mengganggu kehidupan secara umum, ya tidak apa-apa. Itu sebagai satu kebiasaan saja, seperti ritualistic behavior yang tidak mengintervensi kehidupan. Dan nggak usah khawatir hal itu menjadi masalah gitu. Karena itu hanya akan membuat seseorang itu menjadi unik dengan kebiasaan dia. Ya. Menggigit bibir ini, Pak, kebetulan orang tuanya masih nanya kepada saya sekarang. Dia sudah mahasiswa salah satu universitas di Australia. Kalau libur masih ketemu dengan saya sering undang ke rumahnya. Kebetulan ini anak seorang jenderal kan. Menggigit saya sering bibir, undang ke sana. Menggigit sebentar. bibir. Menggigit bibirnya itu menyebabkan berdarah nggak? Nggak sampai begitu. Cuman orang tuanya merasa kok aneh.
udah besar, udah mahasiswa kok masih gigit-gigit bibir. Apa nggak bisa diubah itu Pak? Dia bilang. Saya bilang, saya juga Ya, ahli neurologi, saya bilang kan. ya saya pikir kalau hanya seperti itu, kalau tidak membahayakan dirinya, ya nggak apa-apa. Tapi kalau mau coba diubah, dilakukan memberikan feedback saja dengan kognitif, dengan psikoedukasi. Oh iya, iya. Karena itu tidak mengancam kesehatan, tidak menyebabkan luka. Itu hanya sebagai kekhasan saja gitu. Itu bentuknya menjadi seperti tics sebetulnya. Gitu. Oke? Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.